Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miskum. Kali ini Miskum akan sharing tentang gaya belajar yang dimiliki oleh putra-putri kita atau siswa-siswi kita di rumah. Nah, sehubungan dengan home learning ini, perlu Miskum sharing tentang gaya belajar ini. Seperti kita ketahui bahwa di sini Miskum hanya akan membahas 3 macam gaya belajar saja, yaitu yang pertama gaya belajar auditory, kemudian visual, serta kinestetik. Nah, kemudian Miskum akan bahas satu-satu apa sih fungsinya gaya belajar ini buat kita sebagai pengajar, khususnya para parents yang sedang mengajarkan materi-materi yang ada di rumah. Gaya belajar ini fungsinya adalah untuk membuat anak kita lebih fokus, lebih happy karena memang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang pertama Miskum akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama tentang gaya belajar secara auditori. Untuk pembelajaran gaya belajar secara auditori ini, kita harus mengenali bahwa anak kita atau putra-putri kita atau bahkan siswa-siswi kita, kalau sistem pembelajarannya secara auditori, biasanya anak ini cenderung dia bisa menerima materi secara jelas, secara konseptual, secara benar-benar jelas itu melalui pendengaran. Sehingga kita sebagai pengajar harus tahu betul bahwa karakteristik anak ini memang pemahamannya harus secara teknisnya harus dilakukan dengan auditori atau dengan cara mendengarkan. Contoh konkretnya seperti ini. Sama-sama kita akan mengajarkan misalnya pembelajaran tentang Al-Qur'an. Misalnya kita akan mengajarkan tentang surat Al-Ikhlas. Nah, model auditori ini, pembelajar seperti ini biasanya dia hanya bisa kalau kita memperdengarkan surat Al-Ikhlas itu. Jadi kalau kita tulis di papan tulis atau misalnya kita tunjukkan dengan pensil kita, itu tidak mudah untuk menerimanya. Tetapi begitu kita putarkan misalnya dengan suara kita atau kita rekod suara kita, maka itu akan jadi lebih menarik, bahkan lebih bisa dipahami oleh sang anak. Itu adalah contoh-contoh daripada tipikal anak yang auditori. Dan biasanya tipikal anak auditori ini cenderung lebih kalem. Maksudnya dia itu lebih fokus untuk mendengarkan perkataan kita. Kemudian yang kedua yaitu gaya belajar visual. Nah, untuk gaya belajar visual ini adalah kita memahami bahwa sang anak itu baru bisa paham, bisa mengerti terhadap materi yang kita ajarkan itu hanya dengan melihat kasat mata. Jadi kalau misalnya pembelajaran itu terlalu abstrak bagi dia, maka akan sulit sekali untuk diterimanya. Contoh misalnya, kalau kita ingin menjelaskan, misalnya kita mau menceritakan tentang masalah binatang, misalnya di sini misalnya Misku menceritakan tentang bahwa binatang itu namanya gajah. Gajah itu besar. Kalau hanya bercerita gajah itu besar, kakinya besar, telinganya lebar, nah itu tidak akan masuk ke dalam anak yang tipikal visual. Tetapi kita harus menunjukkan benar-benar gambar gajah itu seperti apa sih. Nah, kita tunjukkan satu persatu. Nih kakinya seperti ini, telinganya seperti ini, tapi dalam bentuk visual atau bentuk gambar. Nah, tipikal model-model anak seperti ini biasanya kita bisa sajikan pembelajaran dengan sistem misalnya gambar, memperlihatkan gambar, atau misalnya dengan memutarkan YouTube yang jelas dengan yang bisa ditangkap oleh penglihatan mereka secara langsung, agar konsep yang kita ajarkan bisa masuk ke dalam pemikiran mereka atau anak-anak yang model visual seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, untuk anak gaya belajar yang kinestetik ini, dia memang cenderung moving atau selalu gerak ke sana kemari. Sehingga kita sebagai pengajar harus paham betul, memang anak ini terlihat tidak fokus, terlihat tidak memperhatikan kita, tetapi sometimes kadang-kadang anak ini justru bisa menangkap semua apa yang kita ajarkan. Dan bagaimana cara mengajarkan anak model tipikal seperti ini? Kita bisa melakukan misalnya dengan gerakan-gerakan atau bahkan melibatkan anak itu sendiri untuk terlibat dalam pembelajaran. Contoh konkretnya misalnya, ketika kita menjelaskan tentang magnet, gaya tarik magnet, yaitu magnet itu menarik sebuah logam. Kita tidak hanya bisa bercerita,
Kita tidak bisa hanya menunjukkan gambar-gambarnya logam dan magnetnya, tetapi kita harus praktek langsung. Kita harus melakukan eksperimen. Kita ambil magnetnya, kemudian coba kita tarik itu logamnya. Nah, dengan begitu anak tersebut melakukan hal sesuatu yang dipraktekkan. Nah, dengan gerakan-gerakan itulah yang membuat mereka terkesan terhadap pembelajaran. Dan yang paling baik dan paling bagus dalam pembelajaran adalah kita menciptakan kesan terhadap anak-anak kita semua, baik itu terhadap siswa-siswi maupun anak-anak kita sendiri. Jadi sharing Miskum kali ini semoga bermanfaat untuk home learning, terutama para orang tua yang mendampingi putra-putri kita. Tentunya tolong dipahami bahwa gaya belajar ini ketiga-tiganya itu ada dan dimiliki oleh setiap anak, sehingga kecenderungan anak itu bisa kita lihat dan kita bisa menerapkan cara-cara belajar yang lebih tepat. Mungkin itu saja dari Miskum sharing belajar tentang gaya belajar anak-anak kita, yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik. Oke, jumpa lagi di channel Miskum berikutnya. Oke, Miskum akan memberikan sharing-sharing yang terbaru tentang seputar pembelajaran terhadap anak kita, terutama untuk menghadapi home learning atau dalam stay at home kali ini. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.